bioplastik yang berbahan dasar tepung jagung dan juga jagung asli sebagai pengganti plastik konvensional. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Novita Sari Salsabila. Nama saya Hadana Marisa. Saya Yulia Sarita. Saya Zikron Rashid. Saya Wais Amiski. Nah, lanjut aja kita ke proses pembuatan bioplastiknya. Nah, di sini ada bahan-bahan untuk membuat bioplastik. Pertama tuh ada gelatin, cuka, glycerol, cistosan, dan tepung maizena. Dan jagung tapi tidak ada di foto. Nah, di sini ada alat-alat untuk membuat bioplastik. Nah, yang pertama ada wadah, dan nampan, panci kecil, slow juicer, sendok, saringan, kain putih, kardus lembaran, pisau, porta dan alu, gelas ukurannya 25 ml dan gelas beker 250 ml. Nah, di sini adalah percobaan pertamanya. Jadi kulit jagungnya itu dikelupas nih seperti video ini. Lalu jagung tersebut dipipil dari bongolnya, dan ini adalah hasil pemotongannya. Dan jagung tersebut dicuci dengan air bersih. Lalu jagung tersebut direbus dengan air yang kecil, seperti yang di video ini. Lalu airnya dibuang ke wastafel. Dan jagung yang tadi direbus masukkan ke dalam blender. Setelah di blender, lalu disaring menggunakan kain bersih. Lalu saringan tersebut diperas airnya untuk dipakai untuk bioplastiknya. Dan ini adalah percobaannya yang hasilnya gagal. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu langkah-langkahnya masukkan tepung maizena 130 gram. Lalu di sini kami tambahkan cuka 7 gram. Terus tambahkan air secara bertahap dan aduk hingga merata. Selanjutnya, setelah diaduk, kami menuangkan gliserol 1 tutup atau kisaran 3 ml. Seterusnya kami menambahkan pewarna hijau yang harusnya setetes tapi kebanyakan. Selanjutnya dimasak dengan api kecil dan harus terus diaduk agar tidak menggumpal. Karena di sini teman kami lupa diaduk, jadilah menggumpal dan hasilnya gagal. Pada percobaan ketiga kali ini, diawali dengan memisahkan jagung dari kulitnya, lalu dibersihkan menggunakan air hingga bersih. Setelah dicuci, kemudian dilanjutkan dengan memipil biji jagung, lalu cuci kembali dengan air hingga bersih. Setelah dicuci hingga bersih, ganti airnya dan rebus biji jagung sampai mendidih. Setelah mendidih, buang air rebusannya dan masukkan biji jagung ke dalam blender. Tambahkan sedikit air agar blender bisa berjalan dan nyalakan blender sampai biji jagung menjadi seperti adonan. Saring menggunakan saringan dan letakkan wadah di bawah saringan untuk menampung hasil penyaringan. Tuang hasil saringan ke dalam nampan dan ratakan. Berikut ini adalah hasil percobaan ketiga yang gagal karena hasilnya lembek dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pada hasil percobaan keempat kami yang gagal, karena adonan sempat menggumpal dan dituangkan secara tidak merata ke dalam loyang. Proses penjemuran di sekolah menjadi tidak stabil. Akibatnya, bioplastik kami retak-retak dan masih basah di bagian tengah, meskipun area pinggirannya sudah mengering. Pada percobaan ke-8,
Langkah pertama adalah masukkan air dan gelatin sesuai takaran pada tabel ke dalam panci. Lalu, panaskan agar gelatin bisa dengan mudah larut di dalam air. Kemudian, sambil menunggu gelatinnya larut, tuangkan tepung maizena dan air secukupnya. Aduk-aduk hingga semuanya larut. Langkah kedua, masukkan campuran tepung maizena dan air ke dalam larutan gelatin dan air yang sudah dipanaskan tadi. Setelah itu, masukkan cuka dan gliserol, lalu aduk sampai berubah menjadi bentuk gel bening. Ratakan gel bening di atas kardus yang sudah dilapisi selotip. Kemudian, tunggu hingga hari esok agar kering terlebih dahulu. Lakukan dengan cara yang sama, tetapi hanya ditambahkan oleh chitosan agar lebih kuat. Setelah itu, ratakan gel di atas kardus dan tunggu hingga kering, paling lambat 2-3 hari.